Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Asmaul Muljadi dengan NIM 24 dengan akhiran 153. Di sini saya akan mempresentasikan final project basis data 2 yaitu drive master sendiri, sistem saya sendiri yaitu sistem manajemen kursus mengemudi. Pada sistem kali ini saya menggunakan 7 tabel utama, yaitu pertama tabel instruktur, tabel jadwal latihan, tabel mobil, tabel paket, tabel pembayaran, tabel pendaftaran, lalu ada tabel siswa. Di sini jantung dari operasionalnya ada pada tabel jadwal latihan, yaitu lanjut untuk menguji keandalan sistem yang saya buat ini, saya telah berhasil melakukan generate data yaitu sebanyak 100.000 untuk di tabel jadwal latihan seperti ini. Select con from tabel jadwal latihan, kita jalankan. Nah, seperti ini lebih dari hampir sudah menyentuh angka 100.000. Lanjut untuk ke tantangan. Tantangan pertama itu menjaga integritas dari data keuangan agar admin tidak perlu menghitung sisa tagihan secara manual. Lalu solusinya ini saya membuat sebuah function, yaitu function dengan function sisa tagihan. Kita langsung saja select ID pendaftaran FN. Ya, di sini saya juga sudah membuat function dari yang pertemuan tugas kemarin. Ada function sisa tagihan. Kita panggil function sisa tagihan dengan ID pendaftaran. Kita kasih alias untuk mengubah nama kolomnya menjadi sisa tagihan from tabel pendaftaran. Kita kasih kondisi yaitu where jika ID pendaftarnya pendaftaran, kita ambil saja yaitu ID pendaftarnya 15. Kita coba. Nah, di sini muncul ID pendaftaran dengan ID 15 itu sisa tagihannya sebanyak 200.000. Nah, di sini gunanya untuk di sini daripada admin itu memasukkan secara manual, di sini ada storage prosedur namanya surat SP tambah pembayaran. Jadi di sini ada 200.000. Kita langsung saja, misal admin ini ingin dengan ID pendaftar ini sudah membayar 200.000, artinya ini lunas. Jadi kita tidak perlu memasukkan uangnya secara manual di sistem ini. Dengan langsung saja kita memanggil surat prosedur tersebut, yaitu storage prosedur tambah pembayaran. Kita panggil saja call surat prosedur tambah pembayaran. Kita ambil juga ID dari ID pendaftar tersebut 15, lalu masukkan tanggal sekarang, tanggal pembayaran yaitu 2026.
bulan 6 tanggal 2. Kita langsung lanjut untuk memasukkan pembayaran yang tadi agar lunas. Sisa tagihannya sebanyak 200.000. Nah, di sini sebelum dijalankan kita copy terlebih dahulu untuk mengecek apakah status dari ID pendaftar ini masih aktif atau sudah selesai. Kita copy terlebih dahulu untuk kita jalankan terlebih dahulu select ID pendaftaran. Kita pilih yang status daftar. Lanjut from tabel pendaftaran where ID pendaftaran sama dengan pendaftaran sama dengan 15. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini ID pendaftarnya ini masih aktif, belum selesai. Artinya masih si ID pendaftar ini dengan ID pendaftar 15 ini masih belum melakukan pelunasan. Kita lakukan pelunasan seperti yang tadi, yang sudah di-copy. Kita langsung saja Ctrl V yang tadi. Nah, dari sini kan tadi sisa tagihannya sebanyak 200.000. Kita coba langsung pelunasan sebanyak 200.000. Kita jalankan. Telah berhasil, kita panggil ulang tadi seperti ini. Tadi yang awalnya aktif, nah sekarang menjadi selesai. Jadi admin itu tidak perlu melakukan secara manual mengedit dari database sistem secara manual. Jadi cukup seperti yang tadi, mengecek terlebih dahulu kekurangannya berapa, sisa tagihannya berapa, lalu admin itu memanggil storage prosedur tambah pembayaran tadi. Yang ini kita panggil lalu memasukkan ID pendaftaran, tanggal pembayaran pada hari itu, dan pembayaran yang dilakukan oleh si pendaftar tersebut. Lanjut untuk ke tantangan selanjutnya, yaitu tantangan kedua. Kita klik terlebih dahulu. Nah, tantangan kedua itu ada pada operasional harian. Bagaimana jika mobil tersebut atau misal mobil A atau mobil B itu terdapat kendala seperti mogok ataupun turun mesin ataupun dan lainnya, ataupun terdapat kendala yaitu instruktur itu cuti. Jadi admin ini kan jika mengubahnya di sistem di database ini secara manual itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi solusinya itu saya membuat storage prosedur blokir jadwal namanya. Misalnya hari ini dengan ID mobil 1 itu turun mesin, misal di jam 10 pagi, kita langsung saja, misal admin ini sudah terlanjur memasukkan seorang siswa ke tabel jadwal latihan. Terdapat jadwal latihan baru. Nah, kita coba saja insert into tabel jadwal latihan. Misal kita masukkan ID pendaftaran, ID pendaftaran, ID instruktur, lalu ada ID mobil, lalu ada tanggal latihan,
latihan, lalu ada jam mulai, lalu ada status jadwal. Nah, di sini kita masukkan values-nya, nilainya yaitu langsung saja kita ambil coba dengan ID pendaftar 1, ID instrukturnya 1, dan ID mobilnya 1. Lalu tanggal latihannya kita buat di 2026. Kita coba bulan 6 tanggal 15. Tanggal 6 15 kita coba. Lalu masuk ke jam mulainya di jam 10.00. Nah, lalu jangan lupa kita beri tanda petik. Lalu ada status jadwalnya, ini keadaan masih booking. Nah, masih booking. Kita coba, kita jalankan, sudah berhasil untuk menginsert data. Admin ini sudah terlanjur menginsert data jadwal baru untuk si ID pendaftar 1, ID instrukturnya dengan 1, ID mobilnya 1, dan tanggal latihannya di tanggal 15 Juni 2026 di jam 10 dengan status jadwal itu booking. Lalu admin ini ngecek untuk select ID jadwal, ID pendaftaran, tanggal latihan, jam mulai, ID mobil, status jadwal. Lalu kita tambahkan keterangan. Keterangan ya. Kita ambil dari from tabel jadwal latihan. Kita kasih kondisinya masukkan seperti yang tadi baru diinsertkan, baru ditambahkan oleh admin, where tanggal latihan sama dengan 2026 bulan 6 tanggal 15 and jam mulai sama dengan jam 10. Kita tambahkan lagi and ID mobil sama dengan 1. Kita coba jalankan. Tanggal latihan 2026. Mohon maaf kurang stringnya ini. Tadi diinsert datanya kita string. Nah, seperti ini. Kita ambil yang booking tadi. Insert di ID jadwalnya 1005. 1005 ini ID pendaftaran 1, tanggal latihannya 2026, jam mulainya jam 10, ID mobilnya 1, status jadwalnya booking. Nah, keterangannya 0. Nah, dan ternyata terdapat kendala seperti mogok ataupun turun mesin
di hari sebelum hari H latihan. Kita bisa seperti ini, kita panggil saja start prosedurnya call sp blokir jadwal, blokir jadwal. Kita masukkan seperti tadi parameternya 2026. Kita tanda petik terlebih dahulu 2026 bulan 6 tanggal 15, lalu di jamnya 10, di jam 10 dengan ID pendaftarnya 1, ID mobilnya 1. Seperti ini. Lalu kita masukkan keterangan dari si blocking jadwal ini. Apakah apa, karena apa? Kita masukkan saja mobil masuk bengkel. Seperti ini. Kita langsung running saja. Sudah masuk. Lalu kita cek lagi. Seperti tadi, kita langsung Ctrl Z seperti tadi ya saja. Seperti ini. Select ID jadwal, ID pendaftaran, tanggal latihan, jam mulai, ID mobil, status jadwal, keterangan dari tabel jadwal latihan dengan kondisi tanggal latihannya 2026, bulan 6, tanggal 15, dan jam mulainya jam 10 dengan ID mobil 1. Kita jalankan lagi. Nah, muncul dua seperti ini. Ini dihiraukan saja yang 100.003 dan 100.004. Kita fokus ke 100.005 dan 100.006. Nah, yang 100.005 ini yang pertama itu dibatalkan menjadi batal. Ini dibatalkan oleh sistem, mobil masuk bengkel. Lalu setelah dibatalkan pada ID jadwal 105, terbuatlah ID jadwal baru dengan 100.006 dengan tanggal latihan jam mulai sekian, ID mobilnya 1 dengan satu jadwal diblokir dengan keterangan mobil masuk bengkel. Jadi si admin tidak perlu repot-repot mengubah manual secara manual sehingga memakan waktu yang banyak. Cukup seperti tadi dengan memanggil start prosedur blokir jadwal dengan memasukkan tahun, jam, lalu ID pendaftar dan ID mobilnya, lalu masukkan keterangan dari kendala si blokir jadwal tersebut. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu untuk untuk evaluasi performa. Untuk query tanpa indeks, ini berupa optimasi data besar di tabel jadwal latihan yang terdapat 100.000 record data. Dengan seperti ini kita cek terlebih dahulu dengan explain, select bintang from tabel jadwal latihan. Kita kasih kondisi where tanggal latihan sama dengan kita coba menggunakan tanggal atau tahun 2025 bulan 10 tanggal 15. Kita cek terlebih dahulu dengan explain. Nah, di sini muncul dengan tipenya berupa AL. Jadi dari query ini nih mencari dengan tanggal latihan yang tertera di WR tersebut, yaitu tanggal 15 bulan 10 2025. Ini dicari satu persatu dari atas, dari data di pertama sampai data di akhir, yang memakan
banyak rows yaitu 98.539. Ini perlu dioptimasi menjadi kita membuat indeks. Caranya itu eh, kita perlu create create index. Kita coba kita buat IDX yaitu indeks jadwal latihan, mohon maaf, tanggal 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 jadwal on tabel jadwal latihan dengan nama kolom tanggal latihan. Seperti ini. Kita coba running terlebih dahulu. Sudah berhasil. Kita coba jalankan tadi seperti yang tadi. Kita Ctrl Z dengan explain tadi. Kita jalankan ulang terlebih dahulu. Di sini terlihat sekali perbedaannya ya. Uh, yang tipenya awalnya al berubah menjadi ref, lalu yang terbaca dari kolom tersebut tidak sebanyak hampir 100.000, melainkan hanya 153. Jadi tipenya itu tipe scan, berubah secara signifikan dari al menjadi ref, membuktikan bahwa sistem menggunakan referensi indeks untuk mencari data. Lalu baris yang awalnya 100.000 kini diubah menjadi dioptimasi menjadi 153. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf atas demonstrasi final project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.